وأكون للخير العميم مثالا. Kalian kalau sedih-sedih aja, nggak apa-apa, dirasakan kesedihannya. Tapi sedih itu bukan aib. Setelah kalian itu memvalidasi bahwasanya kalian itu sedih, maka jangan hanya berhenti di situ. Lihat, apa kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Oh, sebelum dipecat, kalian pernah hidup di situ lama, dalam kondisi kecukupan, pergi ke kantor juga tidak pernah kekurangan, hidup juga berjalan lancar gitu. Yang mana ketika kita melihat itu dari sudut pandang yang luas, itu yang akan menjadikan seorang manusia itu mampu menetralisir depresi. Dan dia akhirnya menjadi orang yang paling mengerti tentang makna pada hidupnya ketika melihatnya itu dari segala sudut pandang. Kecewanya kamu sama suami hari ini, mungkin suamimu, maaf, ya terkadang cuek dan tidak suka membantu dirimu untuk menyapu, tidak suka membantu dirimu untuk mengepel gitu. Maka ingat aja kebaikannya. Oh, bagaimanapun dia yang merawat saya kalau saya sakit. Orang yang kalau saya dihina sama tukang ojek, dia yang paling membela saya. Orang yang tidak mau ada orang yang menghinakan, merendahkan saya, kecuali yang pasti meninggikan derajat saya, itu suami saya. Sehingga cara pandang yang utuh melihat segala sesuatu, bahwasanya manusia itu bukan hanya terdiri pada satu episode, tapi terdiri banyak episode-episode yang ada pada hidupnya. Aktivasi pikiranmu. Aktivasi pikiranmu. Aktivasi pikiranmu bahwasanya kamu itu episodenya banyak yang dikirimkan Allah pada hidupmu. Janganlah tertahan dan terpenjara pada sudut pandang episode paling ujung yang menimpa pada diri kita. Nah, itu yang menjadikan kita nanti akan tenang. Sehingga dada kita tidak terus terbebani. Saya selain menyebutkan Nabi Ayub, kita menyebutkan Abu Kilabah. Abu Kilabah itu tragis sekali. Makanya Abu Kilabah itu disebut dengan Ayubnya umat Rasulullah. Diusir dari rumah, tangannya buntung, kakinya patah. Ya, hidup di sebuah tenda yang sudah sobek-sobek pakaiannya, sudah sobek-sobek kainnya. Loh, tapi bisa merasa bahagia. Hidup di pinggiran kawasan dekat dengan pantai, dalam kondisi tidak lagi bersama dengan keluarga, tangannya buntung, kakinya patah, kondisi badannya sakit-sakitan, hanya ditemani tenda yang ditutupi dengan kain-kain yang sudah sobek. Tapi dzikirnya Abu Kilabah itu dzikir yang paling tulus dan bukan dzikir rekayasa yang ditampilkan di sosmed. Dzikirnya Abu Kilabah itu apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan kepadaku sebuah keistimewaan pada fisikku dengan penciptaan yang tidak biasa di atas rata-rata manusia. Itu tuh kan dikir seakan-akan seorang Abu Kilabah itu orang yang tinggi, putih, tampan, menawan, mempesona setiap orang kan. Oh, dikirnya semacam itu kan. Tapi ketika akhirnya dikir itu didengarkan seseorang yang bernama Muhammad, mendatangi dan mencari siapa yang menyebutkan dikir itu, dia kaget. Ternyata yang berzikir Abu Kilabah, tangannya buntung, matanya buta, kakinya patah, tidak bisa berjalan, rumahnya tidak punya rumah, hanya tenda yang berdindingkan dengan kain-kain yang sudah sobek. Dan itu diucapkan olehnya dengan rasa gembira mengucapkan zikir itu. Yang menarik ada pada dialog antara Muhammad yang menemukan Abu Kilabah ketika zikir itu, lalu berkata, loh, apa yang menjadikan kamu bersyukur kepada Allah dengan penciptaan? Padahal engkau sejatinya kayak gini, buta, buntung, patah kakinya, dan berpenyakit. Perhatikan yang dilihat oleh Abu Kilabah. Beliau itu mampu melihat eagle view-nya. Bukankah Allah bisa menjadikan lautan itu, Allah kirimkan gelombang untuk menenggelamkan aku? Mampu, kata Muhammad. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah mampu mengirimkan kilat halilintar untuk menyambarku. Ya, dan lalu saya menjadi mati gosong disambar halilintar. Mampu tidak? Mampu. Tapi Allah tidak melakukan itu.
Allah mampu menjadikan bumi ini retak, lalu saya terposok di antara retakan itu dan ditutup kembali retakan itu. Mampu kecil itu bagi Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Apakah saya tidak bisa bersyukur dengan keistimewaan yang Allah berikan sama saya? Itu yang menjadikan akhirnya Abu Kilabah itu tetap dalam kondisi bahagia. Walaupun secara teori mata kita memandang seharusnya Abu Kilabah itu betul-betul sedang struggling untuk ridho sama hidupnya. Tapi dia justru lebih dari itu. Tapi justru dia sangat ridho dengan hidupnya. Itu yang disebut dengan masalah helikopter view. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, jangan pernah lupa helikopter view. Kalau kamu lagi kecewa sama ibumu, mungkin ibumu kecewa ketika ada satu jodoh yang kamu inginkan belum diterima sama ibumu. Jangan hanya melihat ketika tawaran jodoh itu sedang ditolak sama ibumu. Lihat ibumu merawatmu, ibumu menggendongmu, ibumu yang ketika waktu kecil yang setia melatihmu berjalan, ibumu yang dengan setia melatihmu untuk bicara. Kamu hari ini bisa bicara itu ya karena ibumu yang cerewet. Ayolah, hidup itu kan bukan hanya sekedar melihat ujung. Kalau komputer saja, ada banyak chip, ada banyak sekali komponen gitu. Manusia itu banyak episode hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami betul. Jangan hanya melihat pada ujung episode yang menimpa kita, tapi lihatlah secara utuh. Itu akan tenang. Ya. Kita contohnya saya di dalam dakwah, saya ingatkan sama antum semua. Apakah saya dalam dakwah itu langsung semua orang terima? Enggak. Enggak. Banyak yang nggak suka sama saya. Mungkin juga kalian punya teman yang ketika mendengar nama Umar Mita, dia nggak suka. Lalu bilangnya apa? Oh, nggak sunnah itu. Ustadz Syubhat, Ustadz Al-Bid'ah. Lain sebagainya. Tapi kalau kita sedang menghadapi orang yang membenci kita, haters gitu untuk kita, yang kita lihat bukan hanya hatersnya. Lihat aja, banyak nggak orang-orang yang mereka mau ngaji sama kita, mau tulus membantu kita, mau tiap waktu nunggu kajian ilmu dari kita, lebih banyak insya Allah. Lalu kenapa kita harus fokus sama orang yang membenci kita? Itu namanya eagle view. Cara kita memandang itu sebagaimana helikopter, ngelihatnya itu semuanya. Apapun kalau dilihat ujungnya tok, itu biasa. Coba kalau kita ngelihat rumah-rumah dari bawah itu memang indah, tapi tidak seindah kalau kita naik ke atas gitu. Kita misalkan naik apartemen atau hotel lantai 25, lalu kita ngelihat rumah-rumah kecil-kecil itu terasa indah, mungil, dan begitu enak untuk dilihat. Kelap-kelip lampunya itu membuat cerah bagi siapapun yang melihatnya. Itulah enaknya kita melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang luas. Orang kalau sedang ada masalah hutang, oke, hutang menghimpit kamu, tapi kan kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ayo bayar satu persatu, berusaha. Jangan terus dalam kondisi terpuruk lalu terkubur dengan kehidupanmu. Kamu berjalan, kamu terus melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Karena pada dasarnya itulah yang membuat kita akan terasa lapang hidup kita. Semakin tinggi kamu melihat segala sesuatu, semakin indah segala apa yang berjalan pada hidupmu. Melihat matahari terbit di tempat yang tinggi itu jauh lebih indah. Makanya kenapa orang itu mendaki gunung? Kenapa kita ini harus mendaki gunung? Kita ini harus mendaki gunung karena kadang-kadang sunrise itu tampak indah kalau dilihat dari puncak gunung. Dan sunrise itu tampak biasa kalau dilihat dari tempat yang rendah. Coba deh, lihat kembali. Sudah seberapa besar kita melihat segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita dengan helikopter view-nya kita. Ya, jadi ini termasuk how to release pada kehidupan kita. Dan ini namanya the art of life kalau boleh saya mengatakan. Sebagaimana judul Samilah series yang ke-9 nanti di bulan Juli, the art of life. Karena hidup itu perlu dinikmati dengan cara yang diridhai oleh Allah. Kamu, saya, dan semua orang itu tidak ada yang bisa menikmati kehidupan. Kecuali kita harus memiliki eagle view dan helikopter view pada kehidupan apapun yang terjadi menimpa pada kehidupan kita.
Ya. Sekali lagi ya, pikiran kita itu modal kita, tapi pikiran kita itu bisa meracuni kita. Makanya kalau kita sudah tempatkan cara kita berpikir dengan sudut pandang yang luas, kita akan mendapatkan banyak kemudahan pada perjalanan hidup kita. Ini yang pertama.